Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan umur untuk melanjutkan kehidupan di alam dunia ini. Semoga sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan untuk dapat menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya, dan kita pun diberi kemampuan untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari sampai ajal kita berakhir, mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat-sahabat di mana saja berada, yang mana pada saat kesempatan yang diberikan oleh Allah di pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk merenung, memikirkan kenapa pandemi COVID-19 belum berakhir dari tengah-tengah kita, yang mana sudah hampir 1 tahun menginjak ke 2 tahun pada saat sekarang ini. Kita merasakan bagaimana penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita yang sakit, bahkan sampai menghembuskan napas yang terakhirnya akibat dari wabah virus corona yang belum berakhir sampai detik saat sekarang ini. Bahkan pada hari ini pun, walaupun pemerintah sudah mengumumkan memperpanjang PPKM level ke-4 diturunkan menjadi level yang ketiga ini, masih ada yang terkena wabah virus corona sampai pada hari ini masih 19.000 yang positif terkena wabah dan masih di atas 1.000 yang meninggal dunia. Untuk hal inilah kita sebagai umat muslim khususnya, marilah kita sama-sama untuk membantu meringankan beban pemerintah yang sudah semaksimal mungkin mengerahkan daya pikiran untuk mengatasi pandemi ini agar dapat segera berakhir, dan sudah triliunan rupiah biaya yang sudah digelontorkan untuk mengatasi wabah ini. Tetapi kita sebagai umat manusia yang harus menyadari akan keberadaan virus ini
yang masih terus menjalar di tengah-tengah kita, belum mengakhiri dari tengah-tengah kita. Kewajiban kita sebelum kita berikhtiar, maka diwajibkan kepada umat muslim untuk terus berdoa dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat segera mengakhiri wabah ini dari tengah-tengah kita. Adapun di dalam ikhtiar kita dengan mengikuti protokol kesehatan dan dapat melaksanakan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah, marilah kita taati dan jalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita abai, kita masa bodoh. Kalaulah kita abai dan masa bodoh di dalam menghadapi wabah ini, bukanlah mustahil. Allah akan menurunkan azab yang lebih berat mungkin kepada umat manusia, dikarenakan manusia dengan adanya teguran ini tidaklah segera bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala macam apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui oleh kita semua, khususnya umat muslim, bahwa kita hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar, tetapi satu saat, jika seandainya jatah umur kita itu habis di alam dunia ini, maka kita akan mengakhirinya. Dan setelah kita mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini, dan kita akan menghadapi kematian, setelah kematian tidak berhenti pada kematian, tetapi kita akan menghadapi pertanggungjawaban kita selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang sudah kita perbuat dari mulai kita kanak-kanak sampai di usia sekarang. Mungkin banyak perjalanan-perjalanan hidup kita yang tidak baik, yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan bencana ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar ini, dan kita akan menghadapi hisab, hakim yang seadil-adilnya tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita, sekecil apapun yang telah kita perbuat di alam dunia ini, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal sudah tiba, tidaklah kita bisa memundurkan sesaat pun, tetapi kita akan mengakhirinya pada saat itu pula. Untuk hal inilah perlu kiranya kita sadar dengan sesadar-sadarnya untuk memohon ampunannya dari keseluruhan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah, mumpung kita pada saat sekarang ini bisa bernafas, dan mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Marilah kita pergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita seperti sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Hadirin, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita renungkan di dalam Al-Quran surat Al-As ini agar kita menjadi orang yang beriman, sebenar-benarnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan waktu pada saat sekarang ini. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah kembali dengan sebaik-baiknya, tidak seperti sekarang ini harus menjaga jarak, harus menutup dengan masker, serta kita pun terbatas di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Tetapi kalau kita sudah bebas dari wabah virus corona ini, insya Allah ibadah akan kembali normal, melaksanakan aktivitas di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali akan menjadi normal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.